Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pemasaran elektronik berbasis web. Nama kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Ali Masuri, dan teman saya Ice Saria, Mutiara Indah Dewi Aisyah, Sohro Ahuria, dan Aidija Berliana. Next, lingkup pemasaran. Definisi pemasaran: proses analisis, perencanaan, dan implementasi konsep-konsep penetapan harga atau pricing, promosi atau promotion, serta penyebaran atau distribution, ide-ide, barang-barang, dan layanan-layanan untuk menciptakan pertukaran-pertukaran yang memuaskan baik untuk sasaran organisasi maupun untuk sasaran pribadi. Pemasaran berbasis web adalah bersifat evolusioner, mengubah model-model bisnis perusahaan yang telah ada. Pemasaran berbasis web bersifat revolusioner, membentuk organisasi-organisasi baru untuk merealisasikan kesempatan pemasaran yang baru lewat web. Di sini dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengenalkan, membujuk, dan menarik konsumen agar memakai produknya. Pemasaran online sering disebut internet marketing, e-marketing, atau online marketing, merupakan segala usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui media internet atau jaringan. Kata E dalam e-pemasaran ini berarti elektronik, yaitu artinya kegiatan pemasaran yang dimaksud dilaksanakan secara elektronik lewat internet atau jaringan cyber. Kegiatan pemasaran internet umumnya meliputi atau berkisar pada hal-hal yang berhubungan dengan pembuatan produk, periklanan, pencarian prospek atau pembeli, dan penulisan kalimat-kalimat pemasaran atau copywriting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ice. 4P pemasaran di internet itu ada 4 kan. Nah, yang pertama itu produk, price, promosi, dan yang terakhir itu adalah place. Nah, produk itu aspek berwujud dan tidak berwujud itu contohnya seperti layanan, terus kepribadian, organisasi, sama ide seperti itu. Terus price itu penghasilan pendapatan yang penting bagi perusahaan. Nah, jadi di price ini kan harga itu adalah nilai moneter yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh atau memiliki perusahaan. Nah, jadi keputusan penetapan harga itu harus diambil dengan sangat hati-hati. Kenapa? Nah, karena harga ini itu pedang bermata dua. Jika produk Anda dihargai terlalu tinggi, nah produk Anda itu mungkin akan memberikan kesan berkualitas tinggi seperti itu. Terus yang ketiga itu promosi yang efektif gitulah. Nah, itu maksudnya salah satu strategi itu untuk bertujuan melayani 2 tujuan. Yang pertama itu memberitahu calon pelanggan tentang produk atau tentang produk. Terus yang kedua itu membujuk mereka untuk membeli produk kita, ya gitulah. Jadi strategi promosi ini tuh mencangkup berbagai cara yang dapat kita gunakan untuk berkomunikasi dengan audiens target, ya seperti itu. Terus yang keempat, place itu pengalian kepemikiran produk dari produsen ke pelanggan. Jadi itu maksudnya seperti place itu kan tempat atau distribusi. Nah, dia kan berkaitan dengan pengalian kepemilikan produk dari produsen ke pelanggan. Nah, jadi keuntungannya kita itu bergantung kepada seberapa cepat kita dapat menyerahkan barang. Nah, kalau kita semakin cepat produk mencapai titik penjualan, nah maka kita itu semakin besar kemungkinannya untuk memuaskan pelanggan, dan kita juga bisa meningkatkan
loyalitas loyalitas merek ya, merek. Terus yang slide kelima, nah, contoh strategi pemasaran 4P itu ada produk sama price. Nah, produk itu kan seperti produk ayam KFC yang menyertakan tampilan makanannya kayak apa ya, promosinya itu kan pakai kayak gambar-gambar keterampilan makanannya kayak renyah-renyah, itu kan menarik gitu kan, menarik kepada pembelinya. Terus price itu kan harga, itu penetapan harga yang dimiliki yang digunakan oleh perusahaan Spotify di Indonesia itu. Contoh strategi pemasaran 4P yang ketiga, yaitu promotion atau promosi. Salah satu strategi pemasaran 4P ini bertujuan untuk melayani dua tujuan. Yang pertama, memberitahu calon pelanggan tentang produk Anda, dan yang kedua, membujuk mereka untuk membeli produk Anda. Promosi yang dimaksud dalam marketing ini adalah upaya persuasi, bujukan atau dorongan untuk mengajak para konsumen maupun calon konsumen untuk membeli atau menggunakan produk maupun jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Yang kedua, place atau tempat atau distribusi. Saluran distribusi yang tepat juga menentukan berhasil tidaknya strategi marketing ini. Oleh karena itu, saluran distribusi menempati posisi yang krusial dalam marketing ini. Tempat atau distribusi fisik berkaitan dengan pengalihan kepemilikan produk dari produsen ke pelanggan. Semakin cepat produk mencapai titik penjualan, semakin besar kemungkinannya untuk memuaskan pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka. Karena itu, faktor tempat sangat penting dalam memastikan daya saing produk Anda di pasar. Teknik pemasaran di internet. Yang pertama yaitu SEO atau Search Engine Optimization. SEO adalah salah satu strategi marketing yang dapat dilakukan dengan biaya terjangkau. Dengan melakukan optimasi pada website, memungkinkan website Anda muncul di halaman pencarian search engine dan mendapatkan pengunjung yang kemungkinan besar menginginkan produk Anda. Cara kerja SEO yaitu untuk menentukan konten mana yang layak menempati ranking teratas hasil pencarian ini. Ini berlaku untuk semua mesin pencari baik itu Google, Yahoo, Bing, maupun DuckDuckGo. Yang kedua, SEM atau Search Engine Marketing. SEM memiliki media yang sama dengan SEO, yaitu Search Engine. Namun, yang membedakannya adalah ketika menggunakan SEM sebagai strategi pemasaran online, posisi iklan website Anda berada paling atas, sehingga kemungkinan seseorang untuk melihat iklan Anda jauh lebih besar. Sistem kerja SEM yaitu menggunakan algoritma rumit untuk menghasilkan hasil yang paling relevan untuk setiap pencarian. Namun, dengan SEM ini, iklan Anda akan muncul di bagian atas dan di samping halaman mesin ditelusuri untuk mendapatkan lebih banyak visibilitas dibandingkan dengan pencarian organik. Yang ketiga, sosial media marketing. Tidak diragukan lagi, sosial media ini memiliki dampak yang signifikan jika digunakan untuk melakukan pemasaran. Kita harus mengetahui sosial media mana yang tepat untuk memasarkan produk kita. Jadi, dengan membuat konten marketing yang tepat, maka kita akan mendapatkan calon pelanggan yang tepat dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Contohnya seperti iklan video di Instagram, iklan video di YouTube, iklan video di Twitter, dan lain-lain. Yang keempat, affiliate marketing. Ini adalah strategi pemasaran online yang saling menguntungkan. Hal ini dikarenakan akan berbagi keuntungan dengan pebisnis lain untuk produk yang terjual. Contohnya, affiliate marketing seperti salah satu dari Booking.com, sebuah situs yang menyediakan produk jasa hotel secara online dan terpercaya di dunia. Situs ini merupakan bagian dari Pre-Selling Group. Jika menjalankan affiliate marketing ini akan memperoleh komisi sebesar 40%. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mekanisme periklanan online. Periklanan online adalah metode periklanan dengan menggunakan media internet dan web dengan tujuan menyampaikan pesan pemasaran atau promosi untuk menarik pelanggan. Di bawah ini merupakan jenis-jenis iklan online yang sering kita jumpai. Yang pertama,
direct advertising, di mana pemasangan iklan dan pemilik media berhubungan langsung dan menandatangani kontrak untuk menampilkan iklan atau inisiatif promosi lainnya. Yang kedua, self-service advertising. Pendekatan iklan baru di mana materi iklan, penempatan iklan, tampilan, serta teks dikerjakan sendiri oleh pemasang iklan melalui metode proses yang dilakukan sendiri di online. Yang ketiga, RSS advertising. Iklan ini ditampilkan di dalam RSS feed yang bisa disesuaikan dengan konteks konten RSS feed tersebut atau secara manual ditargetkan pada kebutuhan promosi tertentu. Yang keempat, ad network. Sebuah jaringan atau network iklan yang menghubungkan dan memediasi antara pemasang iklan dengan pemilik situs web. Jaringan iklan ini seperti ini biasanya menargetkan kampanye-kampanye yang tidak mempunyai target audiens khusus, tetapi mengincar sebesar mungkin orang yang melihat iklan dengan biaya sekecil mungkin. Yang kelima, contextual advertising. Iklan yang ditargetkan pada konten. Iklan ini tidak ditampilkan secara random, tetapi telah dipilih oleh sistem secara otomatis sesuai dengan konten yang relevan dengan iklan tersebut. Yang keenam, Twitter advertising. Iklan ini berfungsi sebagai tweet dari pemasang iklan, yaitu iklan berbasis keyword yang pendek, yang didistribusikan kepada user yang membaca konten yang sesuai dengan keyword yang dipilih. Yang ketujuh, in-text advertising. Sistem in-text advertising secara otomatis menghubungkan kata-kata tertentu di dalam website dengan konten iklan yang berhubungan. Yang ke-8, ad network optimization. Jasa optimasi iklan ini mengevaluasi dan memilih iklan yang membayar terbanyak untuk ditampilkan dalam halaman web dengan mengevaluasi semua pilihan serta ukuran iklan yang paling baik dan karakteristik visualnya. Oke, selanjutnya itu ada rep advertising agencies, yaitu mewakili blog-blog serta situs web tertentu. Jadi ini maksudnya tuh dibantu dengan agensi periklanan. Namanya juga agensi, pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, agensi periklanan ini tuh nggak hanya campur aduk, jadi makanan campur dengan gaya hidup atau traveling atau apa. Jadi saya menemukan sebuah contoh, ada agensi periklanan yang di Indonesia, namanya itu Otra Media. Jadi Otra Media ini punya Trans yang berdiri sejak tahun 2017. Nah, agensi ini melayani iklan tentang lifestyle atau gaya hidup, entertainment, dan traveling. Harganya dibanderol dengan 180 juta. Nah, yang kedua ini selanjutnya ada video advertising. Nah, ditargetkan pada konten video. Iklan ini biasanya tampil setelah, sebelum, ataupun selama tayangnya konten video tertentu. Misal nih, biasanya jika kita nonton di YouTube, kan ada iklan yang gak enak gitu ya, kayak sebelum nonton YouTube kita disuguhi dengan iklan, pas di pertengahan ada iklan gitu. Nah, ini tuh biasanya termasuk di video advertising. Terus yang selanjutnya ada social advertising, memanfaatkan dinamika pengaruh sosial. Jadi format iklan ini memanfaatkan dinamika pengaruh sosial seperti pengaruh word of mouth atau dari mulut ke mulut. Jadi misal contoh, artis di endorse dengan produk Z. Jadi si A ini nonton snap Instagram atau postingan artis itu, jadi artis itu nge-review produk itu, dan si A ini itu bilang ke si B, ini tuh produknya bagus loh, kata artis si ini. Jadi tuh kayak iklan yang gak sengaja dilakuin gitu, jadi iklannya dari mulut ke mulut. Nah, yang terakhir itu ada sponsorship, bantuan dana atau dalam bentuk produk atau layanan sebagai ganti promosi terhadap suatu brand. Contoh biasanya kalau ada event
acara online, nanti pasti ada yang ngesponsorin. Atau enggak, itu biasanya ada di platform kayak Brandly gitu. Terus nanti ada sponsor produknya IM3 atau di situs web terpampang gitu. Kalau itu produknya IM3 atau produk suatu brand tertentu. Nah, pada slide yang terakhir ini ada implementasi pengembangan situs web. Aplikasi e-marketing terdiri dari beberapa fitur seperti daftar online, hubungi kami, unduh, berita, dan pengaduan. Diharapkan dapat membantu menyampaikan dan menjaga kepuasan pelanggan dengan membangun hubungan yang erat dengan pelanggan. Nah, maksud dari ini itu pastinya dari semua kayak profesi atau hal-hal apa yang dilakuin selama kegiatan, pastinya itu ada kayak kritik dan sarannya bagaimana, atau bagaimana sih harapannya dapat kepuasan pelanggan itu gimana, atau kayak produk ini tuh kurang sreg atau harganya terlalu mahal atau gimana gitu. Jadi secara pelanggan itu bisa mengirim kritik dan saran yang tersedia di dalam perusahaan tersebut. Biasanya tuh ada kritik dan saran, hubungi 00 gini bla bla bla, atau email di bla 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 bla. Jadi seperti itu. Sekian dari kelompok 2, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.